Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Justin Hubner siap tempur. Tak mau sia-siakan kesempatan bantu Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Alasan sebenarnya Jayden Osterwolde belum dinaturalisasi terungkap. PSSI masih menunggu kepastian. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Justin Hubner kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Kesempatan ini jelas tidak akan disia-siakan oleh Hubner, yang bertekad memberikan segalanya demi membawa Garuda meraih hasil terbaik dalam 2 pertandingan penting di bulan Maret. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 untuk melawan Australia. Setelah itu, Garuda akan kembali ke Jakarta dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. 2 pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga di grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis, Indonesia harus tampil maksimal untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Setelah namanya diumumkan dalam daftar pemain yang dipanggil, Justin Hubner langsung menunjukkan antusiasmenya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan foto dirinya mengenakan jersey merah kebanggaan Timnas Indonesia dengan caption penuh semangat. Respons dari para penggemar pun luar biasa. Banyak yang memberikan dukungan dan optimisme terhadap kembalinya Hubner ke dalam skuad, mengingat kualitas dan ketangguhannya di lini pertahanan sangat dibutuhkan dalam laga-laga berat seperti ini. Hubner bukanlah nama asing bagi Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi bagian dari Garuda sejak memutuskan untuk membela Merah Putih. Sebelumnya, ia sempat menjalani petualangan singkat di Jepang bersama Cerezo Osaka. Namun, setelah kembali ke Eropa, Hubner tetap menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Dengan postur tinggi, kemampuan membaca permainan yang baik, serta duel udara yang kuat, Hubner diharapkan menjadi benteng kokoh di lini pertahanan, terutama dalam menghadapi Australia yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan fisikal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menyambut baik keputusan Patrick Kluivert dalam memilih pemain untuk 2 laga krusial ini. Menurutnya, komposisi skuad kali ini telah dipilih dengan cermat untuk menghadapi tantangan yang ada. Ia meyakini bahwa para pemain yang dipanggil memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi. Masuknya Hubner ke dalam skuad juga menambah kepercayaan diri Timnas Indonesia. Ia bukan hanya seorang bek yang tangguh, tetapi juga memiliki mentalitas juara yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga besar. Dengan pengalamannya bermain di level Eropa, Hubner diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan membantu Timnas Indonesia menghadapi tekanan dari lawan-lawannya. Saat ini, persaingan di grup C semakin ketat. Australia dan Jepang masih menjadi favorit untuk lolos langsung ke Piala Dunia, tetapi Indonesia memiliki peluang besar jika mampu tampil solid dalam pertandingan yang tersisa. Setiap poin akan sangat berharga, dan itulah mengapa laga melawan Australia dan Bahrain menjadi begitu penting. Timnas Indonesia tidak hanya membutuhkan taktik yang tepat, tetapi juga semangat juang yang tinggi dari setiap pemain. Dengan adanya sosok seperti Hubner, diharapkan pertahanan Garuda bisa lebih kokoh dalam menghadapi serangan-serangan lawan. 2 pertandingan ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Kluivert. Apakah Indonesia bisa memberikan kejutan dan meraih poin penting? Ataukah tantangan berat dari Australia dan Bahrain akan menjadi hambatan besar bagi perjalanan Garuda? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Yang pasti, Justin Hubner sudah siap bertempur dan memberikan segalanya demi membawa Indonesia meraih kemenangan dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Alasan sebenarnya Jayden Osterwolde belum dinaturalisasi terungkap. PSSI masih menunggu kepastian. Fakta sebenarnya, Jayden Osterwolde belum dinaturalisasi. Alex Pastor akan temui sang pemain secara langsung.
Jayden Osterwolde menjadi salah satu nama yang santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Bek kiri milik Fenerbahce itu disebut-sebut sebagai calon kuat untuk memperkuat Garuda, terutama karena posisinya sebagai pemain bertahan yang tangguh dan kemampuannya bermain di berbagai skema permainan. Namun, hingga kini, namanya masih belum masuk dalam daftar pemain yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Spekulasi semakin berkembang setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, diduga melakukan perjalanan ke Turki. Hal ini mencuat setelah Pastor mengunggah foto di media sosial yang menunjukkan sebuah patung burung, lengkap dengan emoji burung serta bendera Indonesia. Unggahan ini semakin menarik perhatian karena ia menandai lokasinya di Dolmabahce Saray Bahçesi, sebuah area bersejarah di Istanbul. Yang membuatnya lebih menarik, Istanbul juga merupakan kota yang menjadi markas klub Fenerbahce, tempat di mana Osterwolde saat ini berkarir. Dugaan pun bermunculan bahwa kedatangan Pastor ke Turki bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan memiliki tujuan khusus. Salah satunya adalah bertemu langsung dengan Jayden Osterwolde guna membahas kemungkinan membela timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, PSSI memang semakin agresif dalam mencari pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Beberapa nama besar telah berhasil didatangkan melalui jalur naturalisasi. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa 3 pemain keturunan Belanda, Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James, telah resmi mengucapkan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, di Roma. Ketiganya akan segera menyusul Ula Romeni untuk bergabung dalam pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Namun, berbeda dengan para pemain tersebut, nama Jayden Osterwolde tidak masuk dalam daftar pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi alasan di balik hal ini. Salah satunya adalah kondisi fisik sang pemain yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera anterior cruciate ligament, ACL, sejak Oktober tahun lalu. Cedera ini tergolong serius di dunia sepak bola, dengan masa pemulihan yang biasanya memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Jika dihitung sejak Oktober 2024, seharusnya Osterwolde bisa kembali ke lapangan sekitar bulan April atau Mei 2025. Namun, menurut laporan dari Transfermarkt, diperkirakan bahwa Osterwolde baru akan benar-benar pulih sepenuhnya pada Juni 2025. Dengan demikian, peluangnya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat masih sangat kecil. PSSI tampaknya memilih untuk menunggu hingga kondisinya benar-benar pulih sebelum memutuskan apakah proses naturalisasi bisa dilanjutkan atau tidak. Selain faktor kebugaran, ada satu hal lain yang menjadi pertimbangan besar, kesediaan Jayden Osterwolde sendiri. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari sang pemain mengenai keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Walaupun memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, keputusan untuk berpindah kewarganegaraan tetap menjadi hal yang sangat personal. Osterwolde juga masih memiliki peluang untuk bersaing di tim nasional Belanda. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang sudah teruji di Liga Eropa, ia mungkin masih mempertimbangkan masa depannya di timnas Belanda sebelum memutuskan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Jika ia merasa bahwa peluangnya di oranye semakin kecil, maka membela Indonesia bisa menjadi opsi terbaik bagi karirnya di level internasional. Untuk saat ini, prioritas utama Osterwolde adalah memulihkan diri sepenuhnya dari cedera agar bisa kembali bersaing di level tertinggi bersama Fenerbahce. Klub Turki tersebut tentu menginginkan yang terbaik bagi sang pemain dan tidak ingin mengambil risiko terlalu cepat dalam masa pemulihannya. Kedepannya, apakah PSSI akan tetap berupaya mendekati Osterwolde setelah ia pulih? Jawabannya mungkin baru akan terlihat dalam beberapa bulan mendatang, setelah kondisinya lebih stabil dan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait dilakukan. Jika Osterwolde memang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, maka kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini pertahanan Garuda. Ia adalah pemain dengan kualitas tinggi, pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa, dan memiliki atribut fisik serta teknik yang sangat mumpuni untuk bersaing di level internasional. Kini, semua tergantung pada dua hal, kesiapan fisiknya dan keputusannya secara pribadi. Jika keduanya berjalan sesuai harapan, maka bukan tidak mungkin Osterwolde akan menjadi bagian dari generasi emas timnas Indonesia yang siap bersaing di panggung dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia.
Terima kasih.